Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Jakarta merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berada di Jalan Bambu Asri, Pondok Bambu, DKI Jakarta. Lapas Perempuan Jakarta dibangun di atas tanah seluas 3.729 meter persegi. Lapas Perempuan Jakarta memiliki pegawai sebanyak 92 orang dan jumlah warga binaan 387 orang per Maret tahun 2023. Pada tahun 2020, Lapas Perempuan Jakarta berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi yang dianugerahkan secara virtual oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pergantian tongkat komando di Lapas Perempuan Jakarta tidak merubah semangat dan cita-cita dalam meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun ini. Kinerja terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Ade Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan salah satu janji kinerja buat kami, aparatur sipil negara, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta telah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2020. Saya selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta beserta seluruh jajaran akan terus berkomitmen untuk meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2023. Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta pasti bisa meraih WBBM. Lapas Perempuan Jakarta berkomitmen membangun zona integritas pada tahun 2023. Melalui pencanangan zona integritas yang diikuti oleh Kepala dan seluruh jajaran, dengan mengimplementasikan 6 area perubahan. Manajemen perubahan, sebagai upaya merubah pola pikir dan budaya kerja, tim zona integritas, membentuk tim kerja yang solid melalui asesmen tim Pokja, menyusun dokumen rencana kerja tim zona integritas. Monitoring dan evaluasi agen perubahan, penguatan WBBM oleh Kantor Wilayah DKI Jakarta, serta siraman rohani kepada seluruh pegawai. Penataan tata laksana Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta dalam melaksanakan tugas fungsinya berpedoman pada standar operasional prosedur yang berlaku, adanya keterbukaan informasi publik yang disosialisasikan melalui pemasangan banner dan sosial media, serta menerapkan penggunaan e-office untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti sistem database pemasyarakatan, Sisumaker, sistem informasi kepegawaian guna memberikan dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, terukur dan terarah. Penataan sistem manajemen SDM dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, diawali dengan perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini dilakukan melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja. Selain itu, dilakukan mutasi internal, guna menempatkan pegawai yang tepat di posisi yang tepat. Selanjutnya dilakukan pengembangan kompetensi pegawai, melalui diklat eksternal dan internal sehingga dapat semakin optimal dalam mengemban tugas. Agar pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi berjalan efektif, diiringi dengan penegakan disiplin dan kode etik terhadap seluruh pegawai, di mana dilakukan pemotongan tunjangan kinerja terhadap pegawai yang memenuhi kriteria pemotongan. Penetapan kinerja pegawai dilakukan setiap awal tahun, yang dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai, apresiasi bagi pegawai dengan pemberian reward kepada pegawai teladan setiap bulannya, serta sistem informasi kepegawaian yang update. Penguatan akuntabilitas kinerja, memastikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanati dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga mencapai sasaran atau target kinerja secara terukur. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta terlibat langsung dalam perencanaan strategi unit kerja,
penyusunan penetapan kinerja dan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Penguatan pengawasan, melaksanakan publik campaign sebagai bentuk pengendalian gratifikasi, serta pemasangan banner no gratifikasi no pungli pada setiap pelayanan guna mencegah adanya tindak gratifikasi ataupun praktik pungli. Penerapan SPIP sebagai bentuk pengendalian intern pemerintah, Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta telah membuat manajemen resiko yang terdiri dari masing-masing bidang kerja sesuai dengan Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018. Sebagai optimalisasi pelayanan, Lapas Perempuan juga telah membuat layanan pengaduan yang tersedia baik offline maupun online, yang dapat digunakan oleh masyarakat pengguna layanan maupun pegawai sebagai bentuk penanganan benturan kepentingan. Lapas Perempuan melakukan sosialisasi yang dilakukan kepada pegawai, dan melalui media sosial agar tidak adanya pegawai yang menyalahgunakan wewenang atas jabatan yang dimilikinya. Pegawai Lapas Perempuan Jakarta telah melakukan pelaporan harta kekayaan pegawai dalam bentuk LHKPN dan LHKASN sebagai laporan transparansi harta ASN. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Lapas Perempuan Jakarta terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Layanan penitipan barang bagi masyarakat, layanan kunjungan online, pelatihan servis excellent, ruang bermain anak, jalur disabilitas, lahan parkir gratis, survei kepuasan masyarakat.